Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albert Nassim Krisnowo and my class Management 25B. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi ekonomi makro inflasi. Jadi, kita akan membahas apa sih itu ekonomi makro inflasi. Langsung saja kita ke materinya. Let's go. Nah, di sini dengan teori inflasi, teori dan realitas. Kita masuk ke pembahasan kita, definisi dan konsep dasarnya. Nah, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ini bukan sekadar kenaikan harga atau satu dua barang saja. Fenomena ini mencerminkan penurunan daya beli mata uang. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama membeli lebih sedikit barang hari ini dibandingkan kemarin. Jadi itu adalah apa sih itu inflasi. Nah, bagaimana inflasi itu diukur? Inflasi diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK, mengukur rata-rata perubahan harga dari keranjang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga perkotaan. Lalu ada deflator PDB, rasio PDB nominasi terhadap PDB real. Ini menciptakan harga semua barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Lalu ada indeks harga produsen atau IHP, mengukur perubahan harga pada tingkat grosir atau produsen sebelum sampai ke konsumen akhir. Lalu ada laju inflasi, dihitung sebagai persentase perubahan indeks harga dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, di sini ada klasifikasi inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan, itu 10%, masih dianggap normal dan terkadang merangsang pertumbuhan ekonomi. Lalu ada inflasi sedangnya 10% sampai 30%, mulai menurunkan kesejahteraan masyarakat, berpenghasilan tetap. Lalu ada inflasi berat 30% sampai 100%, menyebabkan orang enggan menabung dan lebih memiliki aset real. Lalu ada hiperinflasi atau 100%-nya ya kekacauan ekonomi total di mana uang kehilangan nilainya hampir seketika. Lalu ada penyebab pertamanya demand pull inflasi, tarikan permintaan dan faktor pemicunya. Lalu penyebab keduanya ada cost plus inflasi. Dorongan biaya produksinya terjadi ketika biaya produksi naik, memaksa perusahaan menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungannya. Kenaikan harga bahan baku, misal BBM atau energi. Kenaikan upah tenaga kerja yang melebihi produktivitas. Lalu depresiasi, nilai tukar yang membuat impor lebih mahal. Lalu ada teori kuantitas uang. Di sini ada MF atau PY, persamaan identifikasi Mervin-Fisher. Uang dan harga dalam jangka panjang. Inflasi adalah fenomena moneter jika jumlah uang beredar atau M tumbuh lebih cepat daripada output real Y, maka tingkat harga P akan naik. Jadi ini rumusnya, M sama dengan V sama dengan P sama dengan Y. Money supply, F-nya itu velocity, P-nya itu price level, Y-nya itu real GDP. Lalu ada inflasi, dampak inflasi terhadap perekonomian. Konsekuensi utama yaitu daya beli, redistribusi, investasi. Lalu ada tren inflasi Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024. Biaya sosialnya yang pertama ada inefisiensi real. Di sini yang pertama ada solidars cost,
Terus yang kedua ada nominal cost, relative price. Biaya sosial yang kedua, distorsi fiskal. Kategori biayanya distorsi pajak, kebingungan unit of account. Lalu ketidakpastian sosial. Deskripsi masalahnya, inflasi menaikkan beban pajak nominal meskipun pendapatan real tetap bracket grip. Uang menjadi alat ukur yang tidak stabil untuk perencanaan jangka panjang. Lalu ketegangan antar kelompok masyarakat karena ketimpangan distribusi beban inflasi. Lalu konsekuensi makronya penurunan insentif untuk bekerja dan menabung. Kesulitan dalam analisis akuntansi dan kontrak keuangan. Ketidakstabilan politik dan risiko kerusuhan sosial. Lalu sasaran inflasi Bank Indonesia. Target mandat BI, Bank Indonesia, menggunakan Inflation Target Framework atau ITF untuk menjaga ekspektasi publik. Stabilitas harga adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Komparasi inflasi regional 2024 di Indonesia di sini dimasuk ke persen 1,51% dan Amerika Serikat 3,4%, Uni Eropanya 2,4% dan Filipinanya 3,9%. Inflasi Indonesia saat ini termasuk yang paling rendah dan stabil di antara negara-negara G20 dan tetangga regionalnya. Dan itu saja untuk pembahasan kita di materi kita ekonomi makro, inflasi, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.